Oke, kita akan baca sama-sama Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai 25. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, maka untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Dikatakan di sini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Pelaku itu artinya apa sih? Nah, pelaku, pelakon, pelaku. Ya, aktornya. Ya, yang melakukan, orang yang melakukan itu namanya pelaku. Apa yang dilakukan namanya melakukan. Ya. Jadi pelaku itu orang yang berbuat. Ya, jadi tetapi hendaklah kamu itu artinya siapa? Ya. Orang yang ada di mana ini? Hendaklah kamu. Berarti banyak, lebih dari satu orang. Kamu kan, lebih dari satu orang. Ya, ditujukan ke lebih dari satu orang. Tapi hendaklah kamu apa? Menjadi pelaku. Ya. Hendaklah, itu kata apa itu kalau bahasa Indonesia? Hendaklah. Kata apa itu? Kata tanya, kata apa? Kata perintah. Kalau perintah harus dilakukan. Ya. Tetapi hendaklah kamu ya, menjadi pelaku firman. Hendaklah kamu menjadi orang yang melakukan firman. Sama pagi ini. Hendaklah kita semua, kamu. Hendaklah kamu, anak-anak PAS, menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Apa bedanya pelaku dengan pendengar? Kalau pelaku melakukan, kalau pendengar hanya mendengar. Ya. Mana yang berhasil kira-kira? Pendengar atau pelaku? Nah, pendengar ya, nggak apa-apa kok. Pendengar ya, nah, bagus. Biasanya diawali dari mana? Pendengar. Ya. Setelah itu menjadi pelaku. Jadi dua-duanya harus, nggak hanya apa yang kamu mau lakukan kalau nggak ada yang kamu dengar, ya kan? Tapi apa yang kamu dengar harus kamu lakukan. Apa yang kamu dengar hari ini? Iya, dalam hal ini firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kamu dengar, hendaklah kamu lakukan. Tidak hanya duduk, datang, duduk, diam, dengar, pulang, kosong. Lupa. Halo. Jangan menghayal. Ya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Kalau menipu diri sendiri itu gimana sih? Kalau menipu diri sendiri itu gimana? Apa? Bukan. Menipu diri sendiri itu gimana? Oke, saya tanya. Kalau menipu orang itu gimana? Membohongi orang. Ya. Ya. Membohongi orang kan? Ya, orang bilang, kamu ambil berapa? 1, padahal dia ambil 2.
Itu membohongi orang. Kalau membohongi diri sendiri gimana? Nah, ini tanda-tanda orang yang sering menipu dirinya sendiri ya. Memperhatikan ya. Kamu sering bingung antara hati dan pikiranmu. Itu termasuk orang yang menipu dirinya sendiri ya. Paling mudah dirasakan saat kita merasa bingung dengan apapun yang kita pikirkan dan kita rasakan. Kita seringkali merasa paling tahu dan paling benar atas apapun yang kita rasakan dan kita pikirkan. Padahal bisa saja kita justru dibingungkan dengan pikiran dan perasaan tersebut. Ya, ngerti ya? Kadang kita merasa sok tahu. Rasanya kita udah tahu semua padahal tidak. Makanya di atas langit masih ada langit. Nah, itu orang yang sering menipu dirinya sendiri. Yang kedua, ucapan dan perilakunya juga sering tak sejalan. Nah, ini orang yang menipu dirinya sendiri. Ya. Ya. Pernah nggak kalian ucapan kalian dengan perilaku kalian tidak sejalan? Pernah atau sering? Sering. Wah, nah ini yang harus diperbaiki. Berarti kamu sering menipu dirimu sendiri. Ya. Artinya selama ini hanya banyak menjadi pendengar, tapi tidak menjadi pelaku. Nah, ini namanya menipu diri sendiri. Jadi tadi sok tahu, merasa dia yang paling benar. Padahal di atas langit masih ada langit. Oke, yang ketiga, orang yang apa tadi? Suka menipu diri sendiri, sikapnya terhadap orang lain mudah berubah-ubah. Kalau ditanya, "Kamu bisa main voli?" "Bisa." Besok-besok dia bilang, "Ayo main voli." "Tidak bisa saya main voli." Nah, ini suka berubah-ubah. Dan yang terakhir, 5 saja. Tidak pernah merasa nyaman dengan diri sendiri. Nah, ini orang yang menipu diri sendiri. Nah, oke. Jadi merasa tidak nyaman dengan diri sendiri, bukan orang lain. Diri sendiri. Sorry tadi. Merasa tidak nyaman dengan diri sendiri. Pakai baju ini. Kayaknya ini padahal orang lihat sudah bagus gitu loh. Ya, kita kembali ke sini. Jadi dikatakan orang yang hanya mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya adalah orang-orang yang sedang menipu dirinya sendiri. Ya, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ini garis bawah ya. Jika orang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Coba kalian kalau ke cermin, apa yang kamu lihat kalau ke cermin? Kamu mengamat-amati mukamu kan? Benar nggak? Misalnya Dila, dia ke kaca, dia mengamat-amati ini mukanya. Ya, sebenarnya banyak jerawat. Tapi pas dia keluar, dia lupa kalau mukanya banyak jerawat. Ya, padahal di kaca tadi dia udah lihat mukanya. Oh, muka saya ada jerawat. Tapi pas nggak lama dia keluar dari kaca, dia rasa dirinya nggak ada jerawat. Ngerti ya? Ya, contoh saja ya, jangan tersinggung. Ya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah, ini perhatikan di bawahnya ya. Orang yang hanya menjadi pendengar ya. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Coba bayangkan. Dia lihat mukanya bulat. Nggak lama kemudian ditanya, mukamu seperti apa? Segitiga. Sebentar ditanya langsung lupa. Jadi baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Sama kayak gini. Kita ke gereja tapi pulang gereja udah blank, udah hilang. Jangankan yang 2 minggu lalu, yang kemarin saja kita sudah
lupa. Nah, karena tidak langsung dilakukan, diaplikasikan. Tapi kalau langsung dilakukan pasti kita akan ingat. Minimal kita tahu isi firman Tuhan itu apa. Walaupun kita lupa-lupa alamatnya di mana, tapi kita tahu. Misalnya kemarin tentang iman. Ya. Tetap beriman di tengah masa yang sulit. Bahwa Tuhan pasti akan bisa melewatkan semua sehingga kita bisa tatap muka kembali kan. Kalau nggak salah itu intinya kemarin kan. Nah tadi malam saya nggak tahu karena saya nggak ada. Pagi ini minimal kita tahu pagi ini. Ya apa pagi ini? Menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah ini, itu orang yang hanya menjadi pendengar. Kalau yang menjadi pelaku beda. Coba yang terakhir kita lihat, yang menjadi pelaku firman. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Seperti firman kan bisa memerdekakan orang kan. Dan ia bertekun, ya, meneliti, bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Ingat, kamu baca Alkitab itu kamu harus meneliti. Kamu harus apa? Ya. Pertama meneliti, kemudian bertekun. Bertekun artinya terus menerus. Tekun, kamu teliti. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh. Nah ini ada sungguh-sungguh. Teliti, tekun, sungguh-sungguh melakukannya. Ya. Ada 3 poin itu ya. Kalau kamu baca Alkitab, kamu teliti. Jadi kamu teliti, kemudian kamu tekun membaca. Terakhir kamu sungguh-sungguh. Kalau sudah lakukan itu, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ujungnya, endingnya itu bahagia. Makanya kamu buktikan, kamu baca Alkitab, kamu teliti, kamu tekun, kamu sungguh-sungguh. Alamilah mujizat itu kan. Orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, tidak ada kata buntu dalam hidupnya. Ya, tidak ada kata buntu, tidak ada kamusnya buntu. Tapi Tuhan akan selalu kasih hikmat. Hikmat itu jalan keluar. Ya, pikiranmu diputar-putar sama Tuhan. Ya, tadinya pikiranmu hanya ke sana, Tuhan putar kepalamu sedikit. Itu jalan. Ya, kenapa kamu terfokus saja ke situ? Ya, ngerti ya? Ya, jadi kamu baca firman Tuhan, teliti, apa tadi? Tekun dan sungguh-sungguh. Kita lihat mujizat. Ya, mujizat terjadi. Mujizat, kalian percaya masih ada mujizat? Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan hanya menjadi pendengar. Nggak ada bagiannya kalau hanya menjadi pendengar. Ya, tanpa kita lakukan firman Tuhan itu tidak akan pernah ada mujizat.